Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fitriwati, JGP Angkatan 6, Kabupaten Majalengka, Unit Kerja SMA Al-Mijan Jatiwangi, dengan fasilitator Ibu Nurjanah MPD dan pengajar praktik Ibu Sumarni SPD SD, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Berikut adalah pemaparan saya. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajat Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberikan teladan. Sebagai seorang guru, kita harus dapat menjadi contoh, baik sikap maupun pola pikirnya. Menjadi teladan bagi muridnya, melakukan hal yang baik, serta memiliki pemikiran yang baik dan positif. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Sebagai seorang guru, kita harus dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada muridnya sehingga lebih maju dan semangat untuk belajar. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebagai guru, kita harus dapat memberikan dorongan, baik moral dan semangat kepada murid untuk lebih giat belajar dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun, di mana pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, karena sejatinya anak sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya berperan untuk dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya bagi manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga adalah kodrat anak merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian, bermain merupakan salah satu kodrat anak, di mana dengan bermain, anak dapat mencapai pembelajaran dengan bahagia dan menyenangkan. Hal ini pun harus disesuaikan dengan zamannya. Zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Pembelajaran pun demikian. Pembelajaran pada tahun 90-an itu tidak akan sama dengan pembelajaran tahun 2000-an. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus dapat melek teknologi sehingga pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak di sini adalah bahwa pendidikan itu harus berpusat dan berpihak pada anak. Anak bebas mengekspresikan pendapat, gagasan, ide, berinovatif, berinteraksi dengan sosialnya, sehingga anak dapat memperbaiki lakunya dengan kekuatan konteks yang ada dalam dirinya dan sosial budaya di sekitarnya. Yang kelima adalah penerapan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang tentunya budi pekerti ini bisa dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai manusia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya seorang guru yang hanya mentransfer ilmu, bagaimana materi dapat tersampaikan ke siswa tanpa mengetahui daya serap siswa. Kemudian saya beranggapan bahwa menentukan keberhasilan pembelajaran berdasarkan nilai yang bagus saja.
Apa yang akan diterapkan agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengidentifikasi siswa, baik minat dan bakatnya maupun bagaimana cara mereka belajar. Kemudian yang kedua adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan, tentunya sesuai dengan kodrat alam bahwa anak itu suka bermain, maka pembelajaran disusun dengan adanya kegiatan bermain. Kemudian yang terakhir adalah berpusat pada siswa. Siswa bebas mengekspresikan, menyampaikan gagasan, ide, pendapat, berinovasi, berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.